Di gereja tempat saya berbakti, tahun 2023 ini dideklarasikan sebagai tahun untuk bangkit dan berkemenangan. The year to rise up and be victorious. Lalu setiap bulan itu ada tema yang diturunkan sebenarnya dari tema utama tahun 2023 ini. Untuk bulan Agustus ini temanya adalah The Power of Knowing the Truth. The truth itu kebenaran adalah firman Tuhan, ya. Jadi bisa dikatakan juga the power of God's word, ya, kuasa dari firman Tuhan. Tapi tentunya firman yang kita ketahui, ya, yang kita pahami. Jadi bisa dikatakan temanya ini dalam bulan Agustus adalah kuasa yang bekerja karena mengetahui kebenaran, atau kuasa yang bekerja karena memahami firman Tuhan. Ayatnya diambil dari Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dan juga Yohanes 17 ayat 17, ya, bagian akhirnya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ini Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kalau saya terjemahkan dalam situasi sekarang, ya, kira-kira bunyinya seperti ini. Maka kata Yesus kepada orang-orang Kristen yang percaya kepadanya. Jadi dia berkata kepada orang Yahudi, ya, atau kalau ya konteks di gereja, ya, kepada orang Kristen, kepada orang yang beribadah di gereja yang percaya kepadanya. Jadi nggak semua percaya ternyata, ya. Dia bilang kepada yang percaya bahwa kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kepada orang yang percaya kepadanya, Tuhan bilang, tetap dalam firman-Ku, maka kamu akan mengetahui kebenaran, ya. Kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi yang mengetahui kebenaran itu adalah orang yang tetap dalam firman-Nya, sehingga orang itu menjadi murid Yesus, dan orang inilah akan mengetahui kebenaran. Lalu kebenaran yang diketahui itu akan membuat orang tersebut merdeka. Dengan kata lain, firman Tuhan ini punya potensi yang tersembunyi. Firman Tuhan ini adalah kebenaran yang mengandung kuasa, power yang tersembunyi. Itu seperti baterai, ya, kita lihat baterai yang dipakai buat handphone, atau baterai yang dipakai buat lampu, ya, buat senter, baterai A3, baterai A2, atau baterai yang dipakai untuk mobil listrik. Ya, itu kelihatannya benda biasa saja, kita nggak bisa lihat ada listrik yang di dalam di situ. Tapi kalau kita tahu cara menggunakannya, maka dari baterai tersebut bisa keluar power. Powernya itu bisa digunakan untuk menyalakan lampu, ya, memutar dinamo, menggerakkan mobil listrik. Bahkan mobil yang biasa pun kan pakai aki, ya. Kalau kita mau start mobil tersebut, ya, kita starter, istilahnya ada starter tuh yang untuk menyalakan mobil. Nah, itu pakai aki, ya. Jadi tenaga listrik yang disimpan di dalam baterai, yang kita sebut aki. Bisa aki kering, bisa aki basah. Nah, waktu sudah bisa nyala, baru mobil itu bisa berjalan dengan menggunakan bahan bakar bensin. Jadi baterai tersebut atau aki tersebut mempunyai power yang tersembunyi. Hanya bisa digunakan kalau kita tahu caranya. Firman Tuhan seperti itu, ya. Ada powernya. Kita perlu belajar untuk mengenal, mengetahui, memahami firman itu, tentunya karena tuntunan Roh Kudus, ya.
Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, setidaknya ada 5 hal di sini, ya, yang perlu kita izinkan Roh Kudus mengajar kita, ya, tentang kebenaran ini, knowing the truth, ya, mengetahui kebenaran. Yang pertama adalah di Perjanjian Baru ini, kalau kita baca Roma pasal 3, ya, kitab Roma ini bicara tentang hal-hal dasar yang sangat bagus, sangat baik, sangat penting untuk kita pahami. Di antaranya adalah soal dosa dan pembenaran di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita baca Roma 3 ayat 23, dikatakan di situ, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu lompat ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yesus itu yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita yang percaya kepadanya dibenarkan. Dibenarkan itu masalah legalitas. Sama kayak hakim, ya, ketika dia sudah mendengar tuduhan yang diberikan oleh pendakwa, ya, atau jaksa penuntut kepada terdakwa, lalu ada pembela, ya, yang membela dan setelah menunjukkan banyak hal, maka hakim terus memutuskan. Ketika dia memutuskan seseorang tidak bersalah, unguilty, ya, dia ketok palunya sudah sah. Orang tersebut tidak bersalah. Orang itu dianggap benar, ya. Walaupun mungkin faktanya bisa saja ada kesalahan-kesalahan yang dia buat. Tapi kalau hakim sudah memutuskan dia benar, dia tidak bersalah, ya dia bebas. Nah, hal yang sama juga begitu, ya. Kita ini dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Nah, memahami kebenaran ini sangat penting. Karena itu akan mempengaruhi cara kita berdoa, cara hidup kita, dan banyak hal lagi yang lain, ya. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah, kita berdoa berdiri sebagai orang benar, bukan orang berdosa, tapi orang yang sudah dibenarkan. Kalau bahasa Inggrisnya, I was a sinner. Dulu aku seorang berdosa. Now I am a righteous, ya. Sekarang aku orang benar, orang dibenarkan di dalam Tuhan. Righteous man of God. Ya, orang yang dibenarkan, yang tentunya kita menjadi milik Tuhan. Yang kedua, ya, Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, anak itu mewarisi apa yang Bapa sediakan bagi orang-orang percaya. Ya, Matius 7 berkata, ya, ketika Tuhan mengajarkan untuk berdoa meminta kepada Bapa di surga, dia bilang, Bapa manakah di antara kamu yang memberikan kalajengking, ular, ya, atau batu kepada anaknya kalau anaknya minta roti atau minta ikan? Dan dia bilang, kalau kamu yang jahat di dunia ini tahu memberi apa yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Kesadaran ini, ya, bahwa kita anak-anak Allah itu harus semakin kuat bertumbuh. Ya, namanya anak, ya, tidak sempurna, sedang bertumbuh. Ya, itu sebabnya kalau kita punya anak kan kita sekolahkan dari playgroup, lalu TK, ya, TKA, TKB, lalu SD kelas 1, kelas 2, dan seterusnya, masuk SMP, masuk SMA, lalu kuliah. Dalam setiap pertumbuhan itu, dia, ya, kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi kan statusnya tetap anak. Ya. Kadang-kadang kesalahan itu bisa, wah, macam-macam, ya. Ada anak-anak yang nakal sekali, tapi tetap anak itu. Kecuali anak itu sudah dewasa, kemudian sudah sah secara hukum, dia bisa mengambil keputusan, dia memutuskan keluar dari marga orang tuanya, datang ke pengadilan, diurus semua, lalu setelah dia sah, tidak lagi menjadi bagian keluarga, marganya sudah dicopot, ya,
maka dia nggak bisa mewarisi apa yang orang tuanya punya, karena bukan anak lagi secara legal. Sebaliknya, kalau ada anak angkat, ya, kemudian secara hukum diangkat menjadi anggota keluarga, menjadi anak, maka anak angkat tersebut yang sudah sah secara legal, ya, menjadi anggota keluarga, itu mewarisi orang yang orang tuanya punya. Nah, waktu mereka sekolah, ya, anak-anak kita sekolah, ada yang juara di kelas, ya, ada yang punya prestasi tertentu, tapi ada juga yang, ya, wataknya pun berbeda-beda. Tapi kita didik anak-anak kita itu supaya bisa menjadi anak-anak yang baik, ya. Nah, itu kita perlu ingat, ya, bahwa ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, kita ini menjadi anak-anak Allah. Kita perlu ingat itu, ya, sudah menjadi anak Allah. Yang ketiga, 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, kalau kita baca di Keluaran 19 ini, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan berkata kepada Musa, kasih tahu, ya, kepada umatku, ya, bahwa kalau kamu sungguh-sungguh, ya, mengikuti perintahku, ya, kamu akan menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaanku sendiri, ya. Keluaran 19 ayat 5. Ya, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Lalu ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, inilah semua firman yang harus kamu katakan kepada orang Israel. Tapi di 1 Petrus 2 ayat 9, ayat ini dikutip oleh Petrus, dan Petrus bilang, kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, ya. Jadi langsung dibilang kamu ini bangsa terpilih, imamat rajani, ya, yaitu kita ini yang sudah terima Tuhan Yesus. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini dikatakan kepada orang yang sudah lahir baru, terima Tuhan Yesus. Ya, ini memahami hal ini gitu, ya. Kita akan berubah dalam cara berdoa. Kita menyadari, kita mengucap syukur dan bukan hidup semaunya, ya, bukan menjadi melegalkan dosa, bukan seperti itu. Justru sebaliknya, kita menyadari bahwa Tuhan ini memberikan status yang sangat istimewa buat kita, ya. Kita ini bangsa terpilih, imamat rajani. Itu kalau di terjemahan bahasa Inggris, kamu ini my peculiar people, ya, umatku yang spesial, harta kesayanganku sendiri. Ya, aku bedakan kamu dari antara segala bangsa di muka bumi ini. Itu firman yang disampaikan kepada orang-orang Israel, ya. Dan sampai sekarang pun kita melihat ini bangsa yang memang sangat dibedakan dengan bangsa-bangsa lain, ya. Teknologi, kepandian luar biasa. Nah, itu kan secara fisiknya di perjanjian lama. Di perjanjian baru, secara rohani, yang disebut bangsa terpilih, imamat rajani, itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ya, Efesus 1 ayat 3, kita ini sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga, with all heavenly blessing, ya, with all spiritual blessings in heavenly places, sudah diberkati. Sementara kalau di Ulangan 28 ayat 1-14, itu Tuhan bilang, kalau kamu sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintahku, ya, dan berpegang pada perjanjianku, ya, kamu setia, maka aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, lalu segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Kamu diberkati di kota, di ladang, dan seterusnya, ya. Ada syarat yang harus dilakukan, lalu kamu akan diberkati. Di perjanjian baru sudah diberkati. Ya, tentunya kita nggak bisa mengabaikan hal-hal yang perlu dilakukan, tapi secara legalitas Efesus 1 ayat 3 berkata, kamu sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga, termasuk berkat kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat 29 ayat 24 berkata,
oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Bukan akan sembuh, sudah sembuh. Legalitasnya mengatakan kita sudah disembuhkan, sudah dibayar ya dengan harga yang mahal. Nah, itu kita perlu pegang ya firman Tuhan ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah, bagaimana kita bisa memahami hal ini ya? Kalau secara teori kita baca, kita renungkan tentu bisa ya, tapi kemampuan otak kita tuh terbatas. Kita perlu mengizinkan Roh Kudus itu mewahyukannya buat kita, merenungkannya ya. Sehingga dia tuh akan bicara kepada kita. Kelima hal tersebut ya, tentu ada lagi hal yang lain. Tapi setidaknya 5 hal itu yang perlu kita pahami. Kita sudah dibenarkan ya, oleh karena Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Kalau kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah terima Tuhan Yesus, kita ini menjadi anak-anak Allah. Kita perlu sadari itu. Kita adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, kita menjadi peculiar people, menjadi orang-orang yang istimewa, dibedakan daripada orang lain. Ada banyak ayat yang menjanjikan hal tersebut, termasuk di kitab Maliaki. Aku akan membuat perbedaan antara orang yang mengenal aku dan yang tidak. Kalau kita sudah diberkati, ya, dan kita sudah disembuhkan. Bagaimana kita bisa memahami itu? Kalau kita mengizinkan Tuhan mengajar kita. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3 itu kalau diartikan adalah hidup yang kekal tidak berbicara tentang tempat tertentu. Hidup yang kekal adalah tentang relasi yang tak terpisahkan antara Allah dengan manusia. Relasi yang terjadi diperoleh karena keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi ini bagian dari doa Tuhan Yesus ketika dia berdoa di taman di Getsemani sebelum dia ditangkap. Dia berdoa dan dia bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, ya, kita itu maksudnya murid-murid Yesus, mengenal Bapa, ya, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Ya. Jadi karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah, kita punya akses untuk berhubungan dengan Bapa. Nah, hubungan itu, relationship itu yang perlu kita bangun. Pintunya sudah terbuka, tapi kita yang mesti datang kepada Tuhan untuk bersekutu dengan Dia. Dia selalu ada. Dia tinggal dalam hati kita. Tinggal kita menyediakan hati, ya, menyediakan diri kita, menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Ada satu relationship yang istimewa antara kita dengan Tuhan. Itu terjadi sejak kita terima Tuhan Yesus, ya. Itu yang disebut hidup yang kekal, everlasting life. Walaupun di dunia ini kita punya profesi yang berbeda-beda. Ya, kita punya karir yang berbeda-beda. Ada yang jadi dokter, jadi apoteker, ada yang jadi pilot, ada yang jadi pramugari ya, atau pramugara, ada yang jadi mahasiswa, ya, ada yang jadi dosen, jadi rektor, ada yang mungkin suka fotografi atau bergerak di multimedia. Kemudian ada juga yang mungkin dalam bidang olahraga atau bidang seni, ada yang jadi koki, ya, ada yang jadi hakim, ada yang jadi insinyur, ya, banyak sekali, ya. Nah, dikatakan di Efesus 2 ayat 10 ini, ya, bahwa kita ini buatan Allah, ya, kita handmade by God, ya. Ingat ketika Adam, manusia pertama itu dibuat itu dari debu tanah, dibentuk jadi boneka, lalu dihembuskan nafas hidup sehingga Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita ini buatan Allah, ya, kita ini kan keturunan dari Adam. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus, menjadi ciptaan baru karena percaya pada Tuhan Yesus. Ada tujuannya, yaitu melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah untuk kita masing-masing. Sudah ada, dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam pekerjaan baik yang Tuhan siapkan itu, di dalam rencana yang Tuhan sudah siapkan buat kita, ya. Dan kalau Dia mau, kan semuanya Dia sediakan, tinggal kita aja menyediakan hati kita. Mau nggak? Kalau kita mau ikut rencananya, maka semua yang diperlukan untuk hal tersebut pasti terwujudnya.
Nah, memahami kebenaran-kebenaran seperti ini membuat hidup kita tuh lebih simpel, lebih tenang, dan bisa enjoy menikmati berkat Tuhan. Karena firman-Nya ya dan amin. Ya, Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Amin.